Ada 4 bantuan tambahan yang nanti akan dicairkan saat jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4 kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH. Nah, kira-kira keempat bantuan tambahan tersebut apa saja dan akan cair di bulan apa ya? Nah, kemudian salah satu bantuan tambahan tersebut bulan ini sedang masa pengusulan. Nah, jadi para KPM PKH maupun juga BPNT wajib mengetahuinya terkait mengenai jadwal pengusulan bulan ini agar mendapatkan bantuan tambahan saat jadwal penyaluran PKH tahap 4 dimulai bulan depan ini. Agar tidak menyesal ya, agar tidak terlambat menerima informasinya. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi pentingnya. Nah, dalam informasi ini saya akan memberikan info terkait mengenai ada 4 bantuan tambahan yang nantinya akan diterima atau akan cair kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH. Nah, pencairannya itu nanti adalah bersamaan saat jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4. Nah, kira-kira keempat bantuan tambahan ini apa saja yang berhak diterima oleh para KPM PKH ya? Dan salah satu di antaranya ini, bantuan tambahannya ini, bulan ini sedang dalam masa atau jadwal pengusulan. Dan ini berlaku, ya saat ini sedang berlangsung hingga 10 hari ke depan sampai tanggal 30 September tahun 2022 ini. Agar mendapatkan salah satu bantuan tambahan tersebut saat penyaluran atau jadwal penyaluran PKH tahap 4 nanti. Nah, kira-kira apa ya? Nah, ini perlu disimak, perlu diketahui oleh para KPM agar tidak telat informasi. Nah, bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, di bulan September ini merupakan bulan terakhir jadwal penyaluran bantuan PKH di tahap 3. Dan juga bulan September ini merupakan awal mulai disalurkannya BLT BBM. Jadi ada bantuan tambahan BLT BBM. Dan juga terakhir jadwal bulan penyaluran PKH tahap 3. Nah, gimana nih nasib para KPM PKH yang belum cair bantuannya di tahap 3 ya? Nah, kita tunggu saja sampai akhir bulan ini ya. Jika belum cair, ya berarti bukan sebagai penerima bantuan PKH lagi atau mungkin datanya ini belum padan ya di DTKS. Seperti itu ya Sobat YouTube. Karena mulai bulan depan, bulan Oktober, nah ini merupakan dimulainya jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 4. Jadi kan jadwalnya itu untuk bantuan PKH tahap 4 ini Oktober, November, Desember. Jadi di antara ketiga bulan tersebut, entah itu cair Oktober atau mungkin November atau bahkan Desember, nah itu merupakan wewenang dari Kementerian Sosial bersama Bank Himbara nanti yang akan mengisi atau menginjek saldo bantuan PKH ke masing-masing kartu KKS para KPM. Nah, Sobat YouTube semua, di tahap 4 nanti jadwal penyalurannya kan antara bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, saat jadwal penyaluran di antara 3 bulan tersebut, nah setidaknya ada 4 bantuan tambahan ini nanti yang akan bisa cair
atau bisa diterima oleh para KPM PKH selain bantuan PKH tahap 4 ya. Jadi ya nggak harus bareng sih, nggak harus bareng dengan bantuan PKH tahap 4. Jadi bisa setelah PKH tahap 4. Mungkin PKH tahap 4 ini kalau misalnya cairnya akhir Oktober atau mungkin awal November, nah ini bantuan tambahannya ini ya bisa cair Desember atau bisa November. Nah, ini juga bisa didapatkan atau bisa diterima oleh para KPM PKH bantuan tambahan ini. Nah, apa saja bantuan tambahan tersebut? Dan salah satu dari bantuan tambahan tersebut, bulan ini, mulai hari ini, sejak tanggal 15 kemarin, sampai tanggal 30 September ini, berarti kurang 10 hari lagi ini. Nah, ini merupakan jadwal pengusulan salah satu bantuan tambahan tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bantuan tambahannya adalah yang diterima oleh KPM PKH, selain bantuan PKH tahap 4 nanti, adalah bantuan pangan non-tunai. Jadi bantuan pangan non-tunai nanti memang tidak semua KPM PKH dapat BPNT, tapi yang saya bahas di sini adalah BPNT yang didapatkan oleh para KPM PKH yang juga dapat BPNT. Jadi memang ada beberapa KPM PKH murni ya sekitar 1,4 juta KPM. Kan jumlah KPM PKH itu ada 10 juta. Nah, hanya sedikit yang tidak dapat BPNT, ada sekitar 1,4 juta KPM. Tapi sebagian besar ini dapat BPNT. Jadi bantuan tambahannya itu nanti saat penyaluran atau jadwal penyaluran PKH tahap 4 selain bantuan PKH tahap 4, nanti yang didapatkan itu juga BPNT alokasi bulan Oktober, November, Desember. Khusus untuk KPM PKH yang sudah ditetapkan juga menjadi penerima BPNT. Jadi masih ada 3 bulan ya untuk bantuan BPNT-nya yang diterima di tahun 2022 ini. Nah, jadi kalau 3 bulan berarti kalau per bulannya 200, berarti 3 bulannya itu adalah Rp600.000. Kemudian bantuan tambahan yang keduanya ini, ya ini merupakan sebuah bantuan komplementer pelengkap, yakni bantuan program atau penerima bantuan iuran PBI, Kartu Indonesia Sehat. Nah, bantuan tambahan berupa PBI ini bukan merupakan bantuan dalam bentuk uang tunai atau non-tunai. Nah, bantuan ini berupa layanan kesehatan gratis yang diterima oleh para KPM PKH. Bahkan KPM BPNT juga banyak yang mendapatkan bantuan PBI ini. Nah, karena dengan bantuan PBI ini, para KPM ini nanti bisa mengakses layanan kesehatan, bisa berobat, bahkan beroperasi jika sakit itu insya Allah itu sesuai dengan aturan yang berlaku, itu biayanya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi nggak usah bayar iuran setiap bulannya, karena tanggungan iuran per bulannya itu sudah ditanggung oleh pemerintah atau negara. Jadi itu ya tadi BPNT, PBI. Kemudian yang ketiga adalah BLT BBM tahap 2. Nah, kita ketahui sendiri bahwasannya BLT BBM itu disalurkan melalui 2 tahap. Tahap pertama itu bulan September hingga Oktober, dan tahap kedua nanti antara bulan November dan Desember. Jadi ya mungkin saja setelah penyaluran PKH tahap 4 atau berbarengan PKH tahap 4 nanti. Jadi itu kalau yang mengacu di bulan ini itu biasanya dibarengkan dengan penyaluran BPNT. Mungkin nanti kalau BLT BBM cair di Desember, mungkin penyalurannya dibarengkan dengan BPNT bulan Desember secara tunai melalui PT Pos. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi nanti yang mendapatkan bantuan PKH tahap 4, nah nanti dipastikan pasti juga akan dapat bantuan BLT BBM di tahap 2 nanti. Nah ya insya Allah kalau menurut keterangan Ibu Menteri Sosial kemarin itu penyalurannya itu di bulan Desember. Nah itu tadi ya, ada 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bantuan program Indonesia Pintar bagi KPM yang punya anak sekolah yang bantuannya di tahun 2022 untuk PIP-nya ini belum cair dan belum masuk SK penetapan penerima bantuan PIP tahun 2022. Kalau yang sudah cair bulan Maret, April, Mei kemarin, ya nggak perlu mengharapkan cair lagi nanti di antara bulan Oktober, November, dan Desember. Karena apa? Karena di bulan ini bantuan PIP
ini ada jadwal pengusulan fase 2. Jadi mulai tanggal 15 bulan ini hingga tanggal 30 September, 10 hari ke depan. Nah, ini dilakukan pengusulan fase kedua melalui aplikasi Si Pintar. Yang mengusulkan ini adalah pihak sekolah ya, bukan pendamping PKH. Jadi pihak sekolah melalui operator ini akan mengusulkan masing-masing siswanya. Nah, kenapa kok KPM PKH yang saya sebutkan di sini? Karena anak-anak dari KPM PKH yang bersekolah mulai SD, SMP, SMA, nah ini kan masuk dalam data DTKS. Dan yang diprioritaskan untuk diusulkan fase 2 untuk bantuan PIP ini adalah data peserta didik yang tercatat di DTKS. Nah, jadi ini yang diprioritaskan dan data peserta didik dan yang layak PIP. Nah, ini ya. Jadi saat ini sedang proses atau jadwal proses pengusulan fase 2. Nah, ini yang jelas anak-anak dari KPM PKH ini yang masih aktif bersekolah, itu wajib ya. Dan dalam kelengkapan datanya itu, peserta didik itu harus melengkapi nama lengkap, jenis kelamin, NISN, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, dan status kelayakan PIP. Nah, itu ya Sobat YouTube semua. Jadi ini ya memang tugas pihak sekolah ya di bulan ini. Dan jika masih layak, ya pasti nanti akan diusulkan untuk fase 2 ini oleh pihak sekolah melalui data di Dapodiknya atau di EMIS ya. Nah, itu ya Sobat YouTube, keempat bantuan tambahan bagi KPM PKH yang nanti juga akan cair pada saat tahap jadwal penyaluran PKH tahap 4 antara bulan Oktober, November, dan Desember. Salah satunya itu sedang pengusulan jadwalnya di bulan ini, mulai saat ini tanggal 15 kemarin hingga tanggal 30 September ini. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, dan nanti itu jumlah uang atau bantuan yang diterima itu akan sangat banyak sekali ya yang diterima KPM PKH jika dapat keempat bantuan tambahan tadi. Nah, demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.